Mam, jadi ini alatnya udah aku bersihin semua. Dan ini aku mau coba isi air. Ini air baru ya, air klub masih segel. Jadi untuk isi airnya itu dari sini diangkat naik begini. Airnya dituang ke dalam tangki. Ada batas maksimumnya 1800 ml. Ini banyak banget. Aku isi segini dulu ya. Tuh. Itu di dalam ada filter airnya. Di bawah sini ada pemanas airnya, jadi nanti airnya akan turun pelan-pelan. Ini untuk tutup kembalinya, gini aja. Terus kita ke tempat susunya. Jadi tempat susunya di atas sini, satu part kayak begini, besar. Ini adalah kotak penyimpanan susunya. Kalau di bawah sini ada part bagian pengaduk susunya ini. Nah, yang di bawah sini tempat dudukan botol. Bisa dipindahin, bisa juga di bawah sini. Pertama kita power on dulu di sini. Terus ini di layar ada beberapa indikator. Ini ada indikator tidak ada air ataupun airnya kurang. Ini karena baru diisi dia belum turun. Jadi dia deteksi airnya kurang. Terus ini tidak ada botol. Karena nggak ada botol terpasang di sini, dan yang ini berarti corongnya belum terpasang dengan baik, corong pengaduknya. Kalau udah terpasang berarti sudah ada. Kalau aku taruh botol, dia indikator botolnya mati, berarti sudah ada botol yang di sini. Kalau dia nggak ada botol di sini, dia nggak akan bisa untuk bikin susu. Jadi pasti harus ditaruh dulu baru bisa di start. Ini ada lampunya masih nyala ya. Tuh, jadi kalau gelap-gelap bisa lihat botolnya dengan jelas. Nah, ini indikator masih kedap-kedip dua. Yang pertama ini WiFi, jadi dia bisa connect ke handphone pakai aplikasi. Kalau nggak salah aplikasinya bisa pakai smart home deh, tapi aku nggak pakai smart life atau smart apa gitu. Tapi aku nggak pakai karena tetap aja kita cuma bisa pencet dari handphone, tapi tetap harus ke alatnya ini untuk pencet start. Itu berguna kalau misalnya ada mbak di rumah yang ditinggal, dia nggak bisa bikin susu pakai ini. Jadi kita buatin dari aplikasi, tinggal dia pencet start aja. Tapi itu menurutku kurang terpakai. Nah, berikutnya ini indikator susunya belum siap. Berarti ini kalau kayak gini airnya tuh belum cukup hangat. Jadi ini aku atur 40 derajat Celcius, suhu yang pas buat langsung minum oleh anak. Ini suhu paling rendah yang dia bisa. Nih, ini suhu paling rendah. Paling tingginya bisa sampai 100 ya. Terus kita ke tombol yang ini dulu ya. Jadi dia ada tombol menu, tombol start, tombol minus sama tombol plus. Pertama tombol menu dulu. Ini tombol menu ini indikatornya di sini. Dia bisa air panas tok tanpa campuran susu ini turun. Bisa juga, bentar dulu ya. Nah, ini kalau lambang botol susu berarti itu pakai susu. Tapi kalau air tok, pencet menu sekali lagi, ini air panas saja. Jadi yang keluar nanti akan 40 derajat. Kalau misalnya mau ke 100 itu cepet banget prosesnya. Tapi yang sayang adalah dia nurun dari 100 ke 40 kembalinya tuh lama banget. Jadi kadang aku harus buang dulu airnya supaya dia nggak terlalu panas alatnya. Jadi untuk naiknya dia cepet, tapi turunin kembalinya tuh agak lambat. Nah, terus tombol plus minus di sini kita bisa, kalau langsung pencet nih plus minus, dia yang berkurang bertambah itu adalah mililiter susu jadinya. Jadi sekarang kita kalau bikin susu pakai alat ini gak perlu pusing lagi mau bikin susu berapa sendok dan berapa airnya. Dia udah atur sendiri sesuai dengan merek susu yang kamu pilih, konsentrasi yang kamu pilih. Jadi kalau misalnya kamu udah setting alat ini, nanti aku akan settingin dan aku ajarin juga gimana cara settingnya. Nah, kalau udah di setting tinggal dipilih aja anaknya mau minum berapa. Misalnya cuma mau minum sedikit, mau minum 90 aja, tinggal turunin ke 90 dan pencet start. Kayak gitu. Nah, ini aku ubah dulu ke susu ya. Itu tadi masih air panas, aku ubah ke susu. Nah, kalau kita pencet menu, ini kan kalau langsung naik turun dia cuman ini loh yang berkurang bertambah cuman mililiter susu jadinya. Kalau kita pencet menu sekali, itu pindah ke ini air panas tok, pencet menu lagi sekali, yang berkedip ini adalah yang bisa diatur, adalah ini sekarang derajat dari airnya. Kalau sekarang aku 40 aja. Nih, tapi bisa ditambahin dari sini, dikurangin dari sini ya. Terus selanjutnya menu yang C2 ini adalah konsentrasi susunya. Tadi setelah aku lihat di tabel, Enfamil
A2 plus itu konsentrasinya 5,1. Jadi kita set ke 5,1 dulu. Nah, jadi kalau sudah segini, berarti setiap kali bikin susu takarannya untuk Enfamil A2 plus itu udah pasti sama. Jadi mau berapapun milihnya yang kamu buat, pasti rasanya akan sama. Jadi misalnya berikutnya mau ganti susu ataupun naik level susunya, itu kamu tinggal pencet menu beberapa kali sampai muncul C2 ini dan di plus minus sesuai dengan tabel yang sudah aku kirimin linknya tadi. Nah, jadi ini tadi 5,1 ya aku set. Kalau udah selesai menu aja. Nah, untuk bikin susunya ini seolah-olah aku udah isi susu ya. Kita tinggal taruh botol di sini sampai lampunya nyala ya dan indikatornya mati. Lalu tinggal pencet start aja. Susunya itu akan kecampur sendiri di sini. Di funnel ini adalah tempat nyampur susunya. Jadi susu yang keluar itu sudah tidak perlu diaduk, dia sudah rata, benar-benar enak banget rasanya. Ada gumpalan-gumpalan lagi, tapi ini kan cuman air ya, aku tes. Dan ini hangatnya tuh udah pasti hangatnya pas. Gak akan kepanasan buat baby, 40 derajat tuh enak banget. Terus ini untuk levelingnya tinggal gini aja ya, gampang banget. Kalau botol pendek segini, sedang segini, paling bawahnya botol tinggi bisa. Nah, sekarang kita ke part yang ininya, bikin susunya, part yang tempat powder susunya, sama part yang funnelnya ini ya. Pertama ke part yang tempat susunya ini, kalau mau diangkat itu kamu tinggal tarik naik ke atas pelan-pelan kayak gini. Dia satu kontainer gini dan ada sealnya, jadi nggak mungkin kemasukan kutu atau masuk angin. Susunya nggak mungkin gumpal-gumpal, dalam sini tetap fresh. Jadi kalau misalnya ada susu kalengan tuh tinggal dituang aja, misalnya setengah kaleng. Ini bisa untuk berhari-hari. Terus untuk buka tutup atasnya digeser, diputar kayak gini, lalu diangkat. Bagian dalamnya kayak gini. Nah, di sini ada 3 bagian. Pertama, ini untuk muterin susunya supaya susunya tuh bisa jatuh ke bawah. Jadi dia memecah powder-powder juga, jadi lebih rata. Terus ini ada pembatasnya. Ini level kedua ada ini. Level paling bawahnya ini penutupnya, katupnya. Dan ini semua akan muter otomatis ketika kamu bikin susu. Pertama kamu masukin ininya dulu dalam posisi lubang susunya ini ketutup. Tuh, jadi diputar sampai ketutup kayak gini. Terus masukin yang keduanya. Caranya itu di sini ada anak panah kan ya. Itu anak panahnya disamain aja. Kayak gitu. Nah, jadi level ketiganya ini paling atas. Tinggal diatur sampai dia klop begitu loh, pas. Nah, udah habis itu diisi, dipenuhin susunya di sini, lalu kamu pasang ke alatnya. Ini ke alatnya juga tinggal ditemplokin masuk aja kayak gini. Yang penting pas sama lekukannya ini. Udah deh, habis itu tinggal ditutup, putar lagi dan tekan ke bawah kayak gini. Kalau pengalaman aku, ininya tuh sekali isi tuh dia nggak akan gumpel-gumpel, nggak akan kotor gimana. Jadi pada saat mau isi ulang lagi baru aku bersihin. Jadi itu part-partnya tinggal dibuka, bisa dicuci semua. Ini satu begini ini bisa dicuci semua. Nah, terus jadi berikutnya itu bagian funnelnya. Bagian funnelnya tuh kalau mau ditarik kayak gini. Tuh. Kalau mau dikencengin dimasukin, didorong aja. Kayak gini. Nah, sekarang aku buka ya. Di sini itu adalah tempat untuk susu tuh bercampur, ngaduk. Jadi ini part yang sebenarnya paling kotor. Kalau biasa pengalaman aku sehari sekali tuh aku pasti akan bilas air ini. Jadi mau disabunin atau enggak tuh terserah karena dia nggak akan bau juga. Dia biasanya di sini ada sisa-sisa susu. Jadi ini sehari sekali dicuci, cuman part ini aja. Kalau ini sih sekali refillan susu sekalian kita cuci. Nah, jadi ini juga terdiri dari 2 part funnelnya ini ya. Bagian atas sama bagian bawahnya. Nih. Jadi dipasangnya tuh ditekan ke bawah begini. Sesuai lekukannya aja. Tuh. Udah kepasang kayak begini. Di dalam sini tuh ada part kayak gitu. Ada ini lubangnya disamain. Gampang kok kalau nggak perlu dilihat kayak gini juga sih. Cuman ini supaya jelas. Nah, dia udah masuk. Nah, di bagian sini tuh ada sensor botolnya ya. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa botolnya kenapa sering gak terdeteksi, mungkin ininya kena bercak air. Jadi dilap-lap bersih aja kayak gitu. Sekarang funnelnya sudah, kita ke bagian tempat airnya. Nah, kalau tempat airnya ini sih sebenarnya nggak perlu sering-sering dicuci juga ya, karena dia nggak terlalu kotor. Yang penting air yang kamu pakai jangan air kotor juga ya. Air minum lah yang bersih.
Jadi ini kamu bisa buka kayak gini kalau mau isi. Atau misalnya kamu mau bawa ini botolnya ini, si jugnya ini kamu mau bawa ke dispenser, ini dibuka dulu. Terus ininya nih, didorong sedikit. Tuh. Didorong sedikit terus kamu cabut. Ininya bisa dibawa ke dispenser, diisi di dispenser. Tapi kalau kamu pakai botolan mau dituang langsung kayak aku juga bisa. Nah, di bawah situ tuh ada filter airnya. Jadi kalau mau dicuci ini bisa dicuci kayak botol minum aja. Nah, part di bawah sini itu adalah bagian yang untuk manasin airnya. Jadi air dari sini tuh akan turun. Tiap kali habis dia akan turun. Nah, kalau sudah di sini pun habis total, baru dia nyala indikatornya. Nah, ini cara bukanya ditarik naik ke atas. Ini agak keras karena karet ya. Jadi gini, di bawahnya tuh kayak pemasak air gitu. Stainless ya. Jadi ini kalau bersihinnya tinggal kamu buang aja airnya dan kamu lap aja di dalam sininya. Tuh kayak gitu dia. Mau pasang kembalinya ini duluan terus ditutup rapat. Kalau mau pasang jaknya begini, terus agak ditekan turun. Nah, gitu. Habis itu ditutup. Jadi ini tuh kalau misalnya nyala terus juga nggak apa-apa karena watt untuk standby-nya tuh dikit banget, untuk bikin susu juga ringan banget wattnya. Jadi dia kalau sementara aku lagi memang masih punya bayi yang minum susu, ini kecolok terus dan dia nggak ada masalah. Colokannya juga bagus banget, tebel banget, jadi nyala dalam waktu panjang pun nggak ada masalah.